Fenomena istri-istri pejabat negara yang gemar pamer kekayaan alias flexing ini memang tengah jadi sorotan. Tidak hanya unjuk kemewahan, momen pelesiran ke luar negeri juga tadi disebutkan tidak luput dari unggahan mereka ke media sosial. Ya, bahkan surat pesanan pembelian kendaraan pemirsa plus rincian harganya juga dipamerin nih ke media sosial Alfat. Adakah flexing ini merupakan gangguan kepribadian atau hanya aksi ingin narsis semata? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada tenaga ahli utama kantor staf presiden yaitu ada Bang Ali Mukhtar Ngabalin, kemudian juga ada psikolog yaitu ada Mbak Ajeng Raffiando dan juga pegabat sosial ada Mbak Devi Rahmawati. Nah, saat ini yang sudah terhubung bersama kita adalah Bang Ngabalin dan juga Mbak Devi. Pertama saya ingin ke Bang Ngabalin dulu. Bang Ngabalin, istri salah satu pejabat di staf ini melakukan flexing di media sosial. Lantas bagaimana Istana menilai soal ini, Bang Ngabalin? Halo, Bang Ngabalin? Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Ngabalin. Kita akan coba perbaiki sambungan komunikasi kita, audio kita. Bang Ngabalin bisa mendengar kami? Oke, silakan Bang Ngabalin dijawab. Ya, itu bedanya antara media sosial dan media mainstream. Kalau media sosial kita pakai sebagai patokannya, hancur semua orang di Republik ini. Kan media sosial tidak punya pertanggungjawaban. Dia boleh menghujat orang, dia boleh maki, dia boleh memposting apa saja sesuka hatinya kan. Kemudian di framing, diviralkan. Kalau TV One kan mesti teliti siapa ini. Masa sih dia hadir seperti begitu kemudian tidak bisa orang kemudian memfitnah dan menyebarkan berita-berita yang sungguh sangat menyakitkan. Jadi saya kira kita juga mesti di era digitalisasi seperti hari ini juga mari lebih jujur kita melihat perkara-perkara yang tidak juga kemudian merontokkan karakterisasi seseorang itu di ruang publik. Saya ingin mengatakan bahwa saya mengerti betul kalau setingkat kayak beliau di Sekretariat Negara itu saya tahu kelasnya kayak apa, bagaimana pendapatannya saya mengerti. Tapi kalau ini dipublishkan, diviralkan seperti itu, atau mungkin seperti penampilan istrinya, ya namanya juga media sosial. Seperti itu. Jadi saya kira juga mari kita juga arif melihat perkara-perkara ini dan sekaligus kita juga bisa menjaga privasi setiap orang dalam jadi memainkan peran-peran pentingnya di ruang publik termasuk di media sosial. Bang Ngabalin berpendapat kalau kehidupan sosial yang kemudian dipamerkan oleh para istri-istri pejabat ini, sekali lagi saya tekankan di istri-istri pejabat ya, pejabat pemerintahan, yang kemudian sepertinya tidak sesuai profil kekayaannya, menurut Bang Ngabalin wajar saja begitu atau bagaimana sebenarnya? Ya, itu yang makanya kalau kita yang ingin memberitakan, kalau kita yang ingin mengutip beberapa pandangan-pandangan dan pikiran atau apa yang mereka publikasikan, kan kamera-kamera ini juga kan bisa membuat orang cantik kan, membuat orang ganteng kan. Berapa banyak orang ketipu dengan melihat apa-apa yang terkait di siaran-siaran media sosial kan. Jadi itu yang tadi saya bilang bahwa mari kita lebih arif melihat perkara-perkara ini agar kita tidak ikut serta melakukan karakterisasi kepada seseorang. Bayangkan kalau seperti ini kemudian diviralkan, diceritakan tentang segala macam, dia harus dinonaktifkan dan lain. Berapa banyak orang mengalami kerugian. Jangan karena kebencianmu, ketidaktahuan kita, kefasikan kita kepada seseorang, kemudian kita itu tidak berlaku adil kepada mereka. Bang, itu aturan culture kita di Republik Indonesia ini. Kami bisa memahami maksud Bang Ngabalin, Bang. Tapi apakah kemudian ini bijak, Bang, untuk dipamerkan kwitansi mobil yang harganya ratusan juta, kemudian mobil-mobil mewah, kemudian juga rumah yang mungkin cukup mewah, kemudian juga emas begitu. Apakah ini cukup bijak untuk dilakukan meskipun memang yang kena dampaknya adalah suaminya, tapi ini dilakukan oleh istrinya. Apakah seharusnya kalau istri seorang pejabat itu dia tidak boleh, Bang, untuk menunjukkan eksistensi dirinya atau mungkin sebaiknya ya udah biarin aja itu merupakan bagian dari ekspresi dia. Kalau menurut Bang Ngabalin gimana, Bang? Iya, tanggung jawab kita sekarang ini salah satu yang terpenting itu adalah membincangkan agar terus memberikan, mensosialisasikan kepada orang banyak, termasuk kepada istri-istri pegawai yang mungkin ada posisinya bagus di kantor dan lain-lain, agar
mengertilah bermain di media sosial, mempublikasikan diri dan lain-lain seperti yang tadi disebutkan itu harus lebih bijak, harus lebih arif. Ya, karena media sosial ini siapapun bisa akses kan, dan media sosial ini bisa di-share kemana-mana aja. Jadi salah satu tugas saya dan kita semua termasuk saya terima kasih loh kepada TV One karena bisa mengundang saya untuk membahas masalah ini. Saya kira kita punya tanggung jawab juga untuk memberikan edukasi kepada orang banyak. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi orang banyak. Agar tidak boleh membiasakan diri, narsis dan lain-lain di ruang publik termasuk di media sosial. Oke, menarik. Saya ingin ke Mbak Devi, pengamat sosial. Mbak Devi, tadi Bang Abalin secara garis besar mengatakan bahwa harus bijak bermedia sosial, tapi di sisi lain juga masyarakat juga harus bijak, jangan percaya begitu saja begitu. Jadi masyarakatnya juga harus diminta untuk lebih bijak juga. Jadi pandangannya sepertinya dari Mbak Devi bagaimana? Ya, pertama kita ini sejak lahirnya teknologi digital yang begitu masif ini, kita masuk dalam periode yang disebut dengan the attention economy, ekonomi perhatian. Semua orang ingin sekali menjadi pusat perhatian. Nah, ini kemudian bertemu dengan ideologi lama yang dipromosikan oleh Barat, khususnya Amerika, bahwa tanda-tanda kesuksesan dan kebahagiaan itu selalu dikaitkan dengan kepemilikan modal. Salah satunya adalah barang-barang mewah. Jadi, cara pandang bahwa orang hidup di dunia modern itu bahagia dan hebat kalau dia sudah memiliki kekayaan, itu bertemu dengan arus baru, yaitu ekonomi perhatian. Tidak heran kalau kemudian siapapun hari ini tidak ada yang imun dari upaya untuk bisa mendapatkan perhatian orang lain di dunia digital. Salah satunya dengan mendemonstrasikan kekayaan. Nah, namun ketika yang mendemonstrasikan kekayaan ini dianggap oleh masyarakat yang kritis, itu sepertinya tidak masuk akal memiliki kekayaan tertentu, inilah kemudian gelombang kasus-kasus belakangan ini muncul. Artinya memang di era yang sekarang dan bahkan dari dulu yang namanya orang kaya itu bukan sesuatu yang salah. Gitu ya, apalagi masyarakat timur, di mana masyarakat timur itu adalah cirinya masyarakat yang hierarkis. Jadi memang selalu ada orang yang ada di puncak piramida yang memang salah satunya ditandai dengan kekayaan. Tapi dengan lahirnya generasi baru yang sudah mendapatkan pendidikan akibat pendidikan anti korupsi yang juga sudah sangat baik selepas reformasi, maka orang kemudian lebih mudah mengevaluasi orang lain. Karena jelas hukum dunia digital segala sesuatunya bukan lagi transparan tapi telanjang. Siapapun bisa menjadi CCTV bagi semua orang. Karena menarik, data Hotsuite menunjukkan jumlah manusia di Indonesia 277 juta. Tapi tahu berapa jumlah handphone yang beredar? 353 juta. Jadi CCTV sosial itu banyak sekali. Tidak heran kalau kemudian muncul karakter yang disebut dengan netizen detektif gitu ya, yang kemudian mereka bisa melakukan evaluasi terhadap orang-orang yang dianggap dipertanyakan apa yang dia demonstrasikan di tengah-tengah arus besar ekonomi perhatian atau the attention economy ini. Oke, baik Mbak Devi, itu kan tadi kita juga mencoba menelisik dari masyarakat yang merupakan netizen detektif tadi. Tapi kalau dari segi pelaku flexingnya, apa sih sebetulnya yang membuat orang-orang ingin melakukan flexing? Apakah mungkin ada kelompok-kelompok tertentu atau orang dengan background-background tertentu yang hobinya memang flexing? Nanti akan dijawab Mbak Devi ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.